Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak dosen yang sudah memperkenankan kelompok kami untuk terlebih dahulu mempresentasikan hasil observasi selama beberapa minggu ini. Izinkan saya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu dosen serta rekan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama pada hari ini 14 November 2022 dalam rangka ujian tengah semester Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Nusantara. Di mana yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya pembelajaran kuliah kali ini adalah metode outcome based education. Dan kelompok kami yang akan bertujuan untuk mempresentasikan hasil observasi data selama kurang lebih beberapa minggu ini. Sebelumnya, izinkan untuk memperkenalkan diri, saya Dina Raudatul Jannah sebagai moderator yang akan memandu berjalannya presentasi pada kali ini. Baik teman-teman, serta Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan juga yang saya banggakan, selanjutnya adalah penyajian presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Namun sebelum itu, penyampaian pertama yang akan disampaikan oleh koordinator kelompok kami kepada Teh Riri, saya persilahkan. Cek. Ada enggak? Cek. Baik, terima kasih kepada Dina sebagai moderator dalam pemaparan presentasi Proyek Wisata Terpadu. Izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Saya Indriani Rencani Putri dari semester 5 konsentrasi jurnalistik sebagai koordinator. Dan selain itu izinkan juga saya memperkenalkan anggota-anggota saya yang ada di sini dari Desa Neglawangi. Yang pertama ada Amalia El Kamila dari semester 3. Didin Rohidin Saputra dari semester 1, Dina Raudatul Jannah semester 3, Fahria Alia Sadrina dari semester 3, Gibran Ahmad Wahid semester 3, Henlan Anian Syah dari semester 1, Irna Nur Aini dari semester 5 konsentrasi Humas, Muhammad Aldi Al-Munawar dari semester 1, Muhammad Alvin Nurrohman dari semester 3, Muhammad Alwi Al-Hafiz dari semester 5 konsentrasi jurnalistik, Muhammad Faisal Ardiansyah dari semester 5 konsentrasi Humas, Resa Putri Amelia dari semester 5 konsentrasi Humas, Rihan Rehva Saifullah dari semester 3, Siti Rohmah Fadila dari semester 3, Syifa Zikri Anissa dari semester 1, dan Yupitab Astuti Dewi dari semester 1, Zulfa Saniah dari semester 5 konsentrasi Humas. Next. Baik, izinkan saya memulai presentasi pada hari ini. Mari mengenal Desa Neglawangi. Saya akan memaparkan profil dari Desa Neglawangi. Poin yang pertama terletak pada ketinggian 2075 meter di atas permukaan laut. Karena ketinggian Desa Neglawangi, Halimun di atas Bukit Kebun Teh itu terlihat tampak dekat dan sehingga di luar kota Bandung itu menyebut Desa Neglawangi itu desa di atas langit, seperti itu. Poin yang kedua, memiliki cuaca yang berkisar antara 13 sampai 20 derajat Celcius. Suhu udara di Desa Neglawangi memiliki titik terendah hingga mencapai 2,9 derajat Celcius. Namun pada saat kami melakukan observasi dan menginap di Desa Neglawangi, itu kami menemukan data pada malam hari itu paling dingin sekitar 13 derajat Celcius. Yang selanjutnya, luas tanah Desa Neglawangi itu sekitar 4.447.400 hektar. Sebanyak 2.334.780 hektar merupakan tanah perkebunan yang dimiliki oleh PTPN 8. Dan 2.033.820 hektar itu digunakan sebagai hutan lindung.
Namun hanya sekitar 78.800 hektar wilayah desa yang dijadikan fasilitas umum seperti pemukiman dan bangunan-bangunan yang didasari oleh desa untuk kemaslahatan masyarakat di Desa Neglawangi. Ini data saya ambil dari website Desa Neglawangi tahun 2020. Yang selanjutnya dihuni oleh lebih dari 5.257 jiwa. Hampir 70% dari penduduk yang ada di Desa Neglawangi itu sebagai karyawan perkebunan di PTPN 8. Dan 20% buruh harian lepas. 5% sebagai petani dan pemetik teh, petani sayur, dan 5% sebagai guru, perangkat desa, dan bidan. Mungkin segitu saja, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Indriani. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil Desa Neglawangi. Yang selanjutnya ada rata-rata mata pencaharian masyarakatnya itu adalah pemetik dan juga seorang petani. Tapi ada juga sebagian masyarakat di Desa Neglawangi itu bekerja di salah satu pabrik. Dan salah satu pabriknya itu yang memproduksi sebuah teh. Dan di sana tuh ada satu buah pabrik yang memproduksi sebuah teh itu dinamakan Pabrik Kebun Teh Sedep. Dan juga hasil dari perkebunan yang ada di Desa Neglawangi itu antara lain ada wortel, engkol, cabai dan juga kentang. Baik, selanjutnya ada memerlukan waktu 3 jam dari Kota Bandung menuju Desa Neglawangi. Waktu kelompok kami ke sana, kami itu berangkat dari kampus melewati Jalan Sapan dan juga mengapa bisa lama gitu mencapai ke Desa Neglawangi. Ya karena Desa Neglawangi itu merupakan desa yang paling jauh dari desa-desa lain yang ada di Kecamatan Kertasari. Dan juga akses jalan menuju ke sana itu kurang baik. Contohnya seperti banyak bebatuan besar yang juga menghambat keperjalanan. Selanjutnya ada 30% pemukiman yang ada di Neglawangi itu merupakan peninggalan Belanda. Salah satu contohnya waktu kami akan menginap di sana, kelompok kami itu menginap di salah satu bangunan ya peninggalan Belanda, yaitu yang bisa disebut dengan Villa Neglawangi. Dan itu juga letaknya tidak jauh dari kantor desa dan juga dari pemukiman warga. Mungkin cukup sekian. Oke, terima kasih banyak kepada Teh Riri dan juga Teh Julpa yang sudah memaparkan tentang profil yang ada di Desa Neglawangi. Nah Teh, sebelumnya aku pengen bertanya, mungkin rekan-rekan juga dan juga para ibu bapak dosen ingin mengetahui perbatasan yang ada di Desa Neglawangi itu dari mana ke mana, dan juga mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Teh Julpa, salah satu peninggalan bersejarah mungkin itu bisa dijadikan salah satu potensi wisata bersejarah yang ada di Desa Neglawangi, yaitu adanya villa di Desa Neglawangi ya Teh, betul. Mungkin untuk Teh Riri waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, izinkan saya menjawab. Batas wilayah Desa Neglawangi, sebelah utara ada Desa Tarumajaya yang masih Kabupaten Bandung. Sebelah selatan ada Desa Linggarjati, itu sudah termasuk Kabupaten Garut. Dan sebelah timur ada Desa Girimukti, itu juga Kabupaten Garut. Sebelah barat ada Desa Santosa yang masih Kabupaten Bandung. Wisata yang akan kami paparkan, ada Gunung Kendang dan Tegal Panjang, itu salah satu perbatasan dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut, yang mana perbatasan itu wisata itu dibagi dua. Saya mendapat informasi dari perangkat desa BPD bahwa wisata Tegal Panjang dan Gunung Kendang itu dibagi dua dengan Kabupaten Garut. Jadi 50 Kabupaten Bandung dan 50 Kabupaten Garut. Mungkin sekian. Terima kasih banyak kembali untuk Teh Riri yang sudah menjelaskan lebih rinci ya Akang Teteh dan juga Ibu Bapak dosen tentang profil Desa Neglawangi. Selanjutnya, pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami terlebih oleh rekan kami juga. Oke, mohon maaf ada yang ketinggalan. Ternyata penjelasan lebih rinci tentang peninggalan salah satu
di Belanda ya teh. Maksudnya di Desa Neglawangi tentang potensi bersejarah, teman-teman. Potensi bersejarah di Desa Neglawangi. Mohon maaf. Baik, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Mungkin salah satu contohnya yaitu adanya bangunan bekas rumah dinas peninggalan kolonial Belanda, yang dimana bangunan ini tuh selalu menjadi hal yang menarik bagi sebagian masyarakat, karena di dalam bangunannya itu terdapat lorong jalur bawah tanah yang menghubungkan ke bangunan bekas perkebunan lainnya gitu. Dan juga kalau misalnya mau ditanya salah satu contoh bangunannya yaitu Villa Neglawangi yang telah kami huni 2 malam gitu. Dan itu juga pas kami lihat benar-benar memang ada lorong bawah tanah untuk mengakses ke bangunan lainnya, seperti itu mungkin. Walaupun desa yang paling jauh Bapak Ibu, namun Desa Neglawangi adalah salah satu jarang sekali mempunyai potensi desa bersejarah dengan adanya villa dari peninggalan kolonial Belanda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang potensi dan juga wisata yang ada di Desa Neglawangi. Yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini, mohon maaf, selanjutnya yaitu data permasalahan. Data permasalahan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh rekan kami kepada Teh Syifa dan juga Kang Aldi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan rekan saya Kang Aldi untuk memaparkan data permasalahan wisata yang ada di Desa Neglawangi. Ada beberapa poin permasalahan yang ditemukan. Untuk pertama, akses jalan menuju situ Ciembung atau Embung Jaya Riksa sangat tidak layak untuk dilalui oleh wisatawan luar. Bisa dilihat dari gambar ini. Ini adalah kondisi jalan untuk menuju ke wisata situ Ciembung. Dan wisata ini pun sudah tidak beroperasi lagi. Untuk poin kedua, susah akses untuk masuk ke wisata Tegal Panjang. Karena wisata Tegal Panjang ini dilindungi oleh undang-undang. Nah, untuk poin ketiga, untuk menuju Tegal Panjang tidak dibuka untuk umum karena harus memiliki surat izin untuk masuk, yaitu SIMAKSI atau surat izin masuk kawasan konservasi dari BKSDA Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, untuk poin keempat, akses menuju Tegal Panjang itu menempuh waktu 7 jam dari Desa Neglawangi. Nah, untuk poin selanjutnya, fasilitas sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Desa Neglawangi sangat kurang layak. Terus selanjutnya, kurangnya pengelolaan situs di Neglawangi. Nah, untuk poin-poin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Kang Aldi, silahkan. Oke, terima kasih Teh Syifa. Untuk melanjutkan data permasalahan yang ada, yaitu trek menuju salah satu wisata Gunung Kendang sangat sulit untuk dilewati oleh wisatawan, dikarenakan Gunung Kendang masih digunakan untuk sebagian kecil digunakan untuk bahan penelitian. Untuk poin selanjutnya, sumber daya manusia juga kurang memahami tentang pengelolaan tempat wisata di Desa Neglawangi. Poin selanjutnya, untuk wisata teras langit masih dalam tahap perencanaan. Juga wisata teras langit tidak terdata di Google Maps, di website Google. Juga wisata teras langit masih dalam perencanaan dari sejak tahun 2017. Poin selanjutnya, Gunung Kendang yang trek hikingnya yang ekstrim untuk dikunjungi oleh wisatawan. Mungkin sekian. Oke, terima kasih banyak kepada Teh Syifa dan juga Kang Aldi. Jika disangkutkan dalam ilmu komunikasi, yaitu dalam teori komunikasi massa, di mana di sini tercantum dalam teras langit itu tidak terdata dalam Google Maps. Kita bisa ketahui bahwasannya dalam mata kuliah ilmu komunikasi perlu adanya teori salah satu komunikasi massa yang harus kita perhatikan, yaitu bisa membangun komunikasi secara luas, yaitu dengan website yang harus kita perhatikan. Nah, rekan-rekan dan juga ibu bapak dosen, data yang sudah kami
temukan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, tepatnya di pasal 1 ayat 3, bahwasannya pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Nah, pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada teman-teman yang ada di depan, untuk terkhusus kepada Teh Sipa dan juga Teh Kang Aldi, mohon maaf, yang sudah menjelaskan tentang data permasalahan. Pertanyaannya adalah upaya yang telah dilakukan masyarakat, pengusaha atau pemerintah dan juga pemerintah setempat apa dalam memperbaiki layanan akses menuju wisata tersebut. Bahwasannya kita sudah mengetahui bahwasannya data yang harus kita perhatikan adalah ada 3, aksesibilitas, jika tidak salah utilitas dan juga layanan dalam desa wisata tersebut. Mungkin bisa dijawab dari perwakilan Teh Sipa dan juga Kang Aldi, dipersilahkan. Baik, terima kasih izin menjawab. Akses jalan menuju Desa Neglawangi itu sebagian sudah mulai dan dari hasil wawancara dengan Bapak Deni Rukmiadi selaku Kepala Desa di Neglawangi, jadi targetnya akhir tahun ini tuh perbaikan akses jalan ini sudah mulai masuk ke Desa Neglawangi, dan salah satunya untuk akses jalan menuju wisata-wisata yang ada di Desa Neglawangi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Berarti di Desa Neglawangi tentunya di masyarakat dan juga pemerintah setempat sudah melakukan upaya ya Teh untuk memperbaiki jalan aksesibilitas untuk menuju desa wisata Desa Neglawangi. Selanjutnya kita akan membahas tentang potensi dan juga pariwisata yang ada di Desa Neglawangi, di mana Desa Neglawangi itu mempunyai 3 potensi dan 2 wisata. Mungkin yang akan disampaikan terlebih dahulu 3 wisata dan juga 2 potensi yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Kang Alvin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang wisata dan potensi yang ada di Desa Neglawangi. Yang pertama ada Situ Ciembung atau Embung Jaya Riksa, yang kedua ada Tegal Panjang, yang ketiga ada Teras Langit, dan keempat ada Gunung Kendang, kelima Kebun Teh Sedep. Dan di sini ada 3 wisata yang sudah ada di Desa Neglawangi dan ada 2 potensi objek wisata baru untuk dijadikan wisata yang ada di Desa Neglawangi. Situ Ciembung itu terletak di RW 4 dan dekat dengan kantor desa yang jarak tempuhnya memakan 10-15 menit untuk ke objek wisata tersebut. Kedua ada Tegal Panjang. Nah, Tegal Panjang ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Garut dan Desa Neglawangi, tepatnya di RW 6. Terus yang ketiga ada Teras Langit. Teras Langit itu dan Gunung Kendang itu 1 RW, yaitu di RW 2. Teras Langit itu dekat dengan kantor desa, dan sedangkan Gunung Kendang itu lebih ke perkebunan dan lebih ke hutannya. Terakhir ada Kebun Teh Sedep, itu terletak di RW 1. Mungkin begitu paparan yang saya berikan. Untuk selebihnya nanti dipaparkan oleh rekan-rekan saya yang lebih detailnya. Terima kasih banyak kepada Kang Alvin yang sudah memaparkan tentang poin-poin yang ada di Desa Neglawangi. Tentunya ada 3 pariwisata dan juga 2 potensi yang ada di Desa Neglawangi. Selanjutnya pemaparan yang akan lebih dalam yang akan disampaikan oleh rekan kami tentang potensi dan juga wisata yang sudah dikelola ataupun menuju yang akan dikelola oleh Desa Neglawangi, masyarakat dan juga pemerintah setempat. Yang akan dipaparkan oleh Kang Alwi dan juga Teh Irna. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, cek. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan selamat siang teman-teman semuanya. Oke, saya Muhammad Alwi di sini akan memaparkan salah satu wisata yang ada di Desa Neglawangi, yaitu Situ Ciembung. Jadi Situ Ciembung ini merupakan salah satu wisata, salah satu dari 3 wisata yang ada di Desa Neglawangi.
Dan biasanya orang-orang tuh menyebutnya Situ Ciembung atau Ciembung Jaya Riksa. Nah, untuk pemaparan kali ini kita akan berfokus dulu kepada letak geografis serta sejarah dari Situ Ciembung ini. Jadi Situ Ciembung ini tuh dibangun pada tahun 2017 lewat program dana desa. Program dana desa senilai 500 sampai 600 juta rupiah dan memerlukan waktu pembangunan kurang lebih 1 tahun. Jadi 2017 dianggarkan, terus dibangun, lalu 2018-nya selesai atau rampung. Lalu untuk letaknya sendiri itu berada di daerah Dusun Arumsari, RW 04 Desa Neglawangi, yang jika diukur dari pusat pemerintahan Desa Neglawangi ke wisata itu jaraknya itu 2,5 km, dan jika ditempuh menggunakan motor itu memerlukan waktu 10 menit. Jadi bisa dibilang wisatanya cukup dekat dari Desa Neglawangi. Untuk sejarahnya sendiri, awal terbentuknya Situ Ciembung ini itu merupakan tidak terbentuk secara alami, tetapi terbentuknya itu oleh manusia gitu. Jadi dibuat. Nah, untuk awal Situ Ciembung itu merupakan sebidang tanah yang biasanya digunakan oleh warga untuk bercocok tanam, kemudian bertani seperti itu. Lalu kemudian dialih fungsikan menjadi sebuah bendungan untuk menampung air hujan agar tidak banjir. Kemudian karena sudah ada inisiatif dari desanya sendiri, lalu warganya juga memberikan usul, akhirnya bendungan itu tuh dijadikan wisata air dan dimajukan menjadi wisata lewat program dana desa tadi, seperti itu. Lalu karena memang letaknya itu di antara bukit-bukit, jadi Situ Ciembung ini tuh mempunyai view yang bagus. Kebun tehnya itu sangat luas. Lalu ada pohon-pohon yang sangat rindang dan udaranya sangat sejuk sekali. Terus menurut pemaparan kepala desa serta BPD, katanya sejak 2022 kemarin, pertengahan 2022 kemarin itu wisata Situ Ciembung sudah tidak ada lagi wisatawan karena kurangnya pengelolaan. Dan kita juga berkesempatan pada saat ke desa itu untuk mengobservasi langsung bagaimana keadaan di sana, dan untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Saudari Irna. Silakan Irna. Baik, terima kasih Alwi. Oke, di sini saya Irna Nuraini. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang wisata Situ Ciembung. Lebih tepatnya ke kondisi terkini dari wisata Situ Ciembungnya. Oke, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Alwi, bahwa pada pertengahan tahun 2022 wisata Situ Ciembung itu sudah sepi pengunjung. Nah, karena hal tersebut itu berdampak pada berkurangnya pengelolaan dan juga pemeliharaan, sehingga pada akhirnya wisata Situ Ciembung itu sudah tidak beroperasi kembali. Kemudian pada saat kami observasi langsung ke Situ Ciembung, akses jalan menuju wisatanya itu kurang baik untuk dilalui. Dan untuk kondisi terkini dari Situ Ciembungnya, itu banyak lumpur yang mengendap yang mengakibatkan tumbuhnya rumput-rumput liar. Selain itu, fasilitas di wisata Situ Ciembungnya itu kurang memadai, seperti tidak ada toilet umum maupun musola. Lalu, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Neglawangi, yaitu Bapak Denny Rukmiadi, bahwa nantinya Situ Ciembung akan berganti nama menjadi Situ Jaya Riksa dengan persetujuan masyarakat. Dan rencananya pada tahun 2023, wisata Ciembung itu akan dilakukan pembersihan dan pembenahan, supaya nantinya wisata Situ Ciembung itu bisa dikembangkan dan juga beroperasi kembali. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita lanjut kepada rekan-rekan semua, mohon perhatiannya ya, agar kita bisa menyimak bersama atas presentator yang sudah kami sampaikan dari masing-masing kelompok kami. Nah,
lagi-lagi kekurangan dari Desa Neglawangi adalah tentang aksesibilitas jalan dan juga kurangnya pengelolaan yang ada di Desa Neglawangi. Tentunya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa membranding desa wisata tersebut. Di mana kita membahas tentang potensi. Potensi tentunya kita bisa melihat keberhasilan pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal, masyarakat sekitar, dan destinasi wisata yang berperan penting untuk membantu serta mendukung pengembangan desa wisata, namun juga kita harus mempunyai kemauan, kesempatan, dan tentunya kemampuan dari masyarakat tersebut sehingga masyarakat dapat berperan juga sebagai pengawas atau perencana pengembangan desa yang akan kita lakukan untuk bisa membangkitkan kembali potensi wisata yang ada di Desa Neglawangi, yaitu Situ Ciembung. Selanjutnya, pemaparan yang akan disampaikan oleh Kang Henlan dan juga Kang Didin tentang potensi dan juga wisata yang ada di Desa Neglawangi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berpresentasi di depan. Sebelum saya memaparkan tentang hasil observasi di Tegal Panjang, di sini saya akan sedikit mengklarifikasi mengenai foto yang saya tempelkan di PowerPoint ini. Foto yang kami tempelkan di PowerPoint ini memang kami ambil dari internet karena saya beserta kelompok terkendala untuk melakukan observasi langsung kepada Tegal Panjang ini yang memang kondisi dan waktu jarak tempuh yang memakan waktu lama sekitar 7 jam dari pusat pemerintahan Desa Neglawangi. Baik, langsung kepada data yang kami dapatkan dari Tegal Panjang ini melalui Bapak Kades Desa Neglawangi dan beberapa warga serta dari internet. Mengenai lokasi, secara administratif, Tegal Panjang ini berada di RW 06 Kampung Papandayan, Desa Neglawangi, Kecamatan Kertasari, dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Secara geografis, Tegal Panjang ini berada di ketinggian sekitar 2000-an di atas permukaan laut dan seluas 46.000 hektar di sebelah utara Gunung Papandayan dan diapit oleh 4 gunung di Jawa Barat, salah satunya Gunung Papandayan, Gunung Kendang, Gunung Puntang, dan Gunung Jaya. Mengenai akses untuk ke Tegal Panjang ini terdapat 2 akses yang bisa dilalui. Yang pertama adalah akses yang menjadi akses utama ke Tegal Panjang ini melalui Kabupaten Garut dengan trek Gunung Papandayan. Dan yang kedua adalah akses alternatif yang melalui Desa Neglawangi dengan melewati hamparan kebun teh dan hutan-hutan di Neglawangi. Untuk selebihnya, mengenai potensi dan keindahan, kami paparkan kepada rekan saya, Kang Henlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Tegal Panjang ini sendiri berada dikelilingi oleh cagar alam yang dimana dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 yang dimana tentang yang di sumber ganti itu sama yang lain, ganti yang lain. Udah tahu kamu, tenang aja, tenang. Ganti itu sama yang lain. Bisa istirahat, mau minum. Oke,
Semangat Kang Helan, kita semangat. Oke. Bisa saya menambahkan dari hasil observasi dari Tegal Panjang ini, di mana rekan-rekan juga dan ibu bapak dosen harus mengetahui bahwasannya yang kita ketahui dari hasil observasi Tegal Panjang, bagian dari kawasan yang konservasi diperlukan surat perizinan. Namun surat perizinan tersebut mengenai pemanfaatan cagar alam. Menurut peraturan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, cagar alam ini di Tegal Panjang ini dimanfaatkan untuk aktivitas seperti penelitian, pendidikan, konservasi, dan juga penyerapan atau penyimpanan karbon yang ada di Tegal Panjang ini. Lalu ada juga pemanfaatan plasma nutfa untuk penunjang budidaya. Mungkin pemaparan selanjutnya yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya yang akan membahas tentang potensi juga dan juga wisata yang ada di desa di Neglawangi, yaitu kepada Teh Resa dan juga Teh Amel. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Dina selaku moderator yang telah memberikan kesempatan untuk memaparkan wisata yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada Teras Langit. Teras Langit merupakan salah satu wisata yang berada di atas bukit dengan pemandangan hamparan kebun teh, hutan, dan perkebunan sayuran milik warga yang begitu tertata rapih dan asri. Untuk lebih jelasnya sendiri, wisata Teras Langit ini terletak di Dusun 2 Desa Neglawangi dan untuk sampai ke Teras Langit ini sendiri hanya membutuhkan waktu 10 menit dari kantor Desa Neglawangi. Dilihat dari kondisi Teras Langit ini merupakan salah satu tempat wisata yang cukup strategis karena dekat dengan sarana permukiman warga seperti masjid dan warung-warung setempat. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Teh Resa. Baik, terima kasih. Nah, untuk wisata Teras Langit ini tuh terletak di antara pemukiman warga dan dekat dengan kantor Desa Neglawangi. Nah, rencananya Teras Langit ini akan dibangun kafe-kafe, berbagai spot foto yang menarik, dan sangat berpotensi besar untuk menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Dikarenakan apa? Dikarenakan memiliki pemandangan yang sangat indah dan suasana yang sejuk untuk bersantai. Oke, terima kasih banyak kepada Teresa. Nah, satu pertanyaan aja Teh. Bagaimana kondisi tentang aksesibilitas untuk menuju wisata Teras Langit ini? Kalau untuk kondisi akses menuju ke wisata Teras Langit ini memang belum baik ya. Kemarin pas kita observasi ke sana, kita tuh melewati jalan bebatuan, pinggir Villa Neglawangi sejarah Belanda dan masuk ke kebun teh. Memang belum ada akses jalan menuju ke wisata ini dan baru ada lahan kosong, belum ada fondasi. Oke, terima kasih Mungkin banyak. ada tambahan dari Teh Amel? Izin menambahkan juga ya Teh Dina, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa 30% pemukiman di Desa Neglawangi ini merupakan peninggalan Belanda yang di sana terdapat beberapa villa yang disediakan untuk para wisatawan yang berasal dari luar Bandung atau mancanegara itu sendiri. Selain itu, villa di Desa Neglawangi ini sendiri memiliki daya tarik tersendiri yang merupakan peninggalan Belanda. Nah, salah satunya itu ada lorong bawah tanah yang menghubungkan villa satu dengan villa yang lainnya. Sekian, seperti itu. Kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Teh Amel dan juga Teh Resa yang sudah menjelaskan tentang wisata, salah satu wisata potensi yang ada di Desa Neglawangi. Selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Teh Siti Rohmah dan juga Teh Yupita. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya pemberitahuan data dan juga foto dari Gunung Kendang kita dapat dari internet dan ada sebagian dari staf desa, dikarenakan dari kelompok desa Neglawangi sendiri belum sempat untuk melakukan observasi secara langsung. Untuk presentator mengenai letak geografis dan juga sejarah Gunung Kendang akan disampaikan oleh Yupita. Baik, terima kasih kepada saudari Teh Siti Rohmah. Saya di sini akan memaparkan tentang letak geografis dan sejarah dari Gunung Kendang ini. Gunung Kendang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung. Gunung Kendang sendiri berada di perbatasan wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Lebih tepatnya, bagian barat Kabupaten Bandung, bagian barat gunung termasuk Kecamatan Kertasari Kabupaten Gandung, dan bagian timur wilayah gunung termasuk Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut. Gunung ini merupakan Gunung Merapi yang memiliki ketinggian 2.617 mdpl yang mana menjadi gunung tertinggi di Bandung. Gunung Kendang ini juga termasuk ke dalam cagar alam Papandayan. Untuk sejarahnya tersendiri, sebenarnya nama gunung ini bukan nama aslinya. Menurut Bujangga Manik dan peta Belanda tahun 1850, nama sebenarnya adalah Gunung Kembang. Di cerita sejarahnya pernah ada rombongan wayang golek yang hilang di area sekitaran gunung. Dari peristiwa itulah warga di sana menggantinya menjadi Gunung Kendang. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada saudari Teh Siti Rohmah untuk menjelaskan potensi dari Gunung Kendang. Baik, terima kasih. Nah, untuk daya tarik dari Gunung Kendang yang berpotensi menjadi wisata alam. Yang pertama ada trek hiking yang cukup menantang, yang dimana kondisi trekkingnya itu sangat ekstrim untuk ditaklukkan para pendaki. Jadi jika ibu atau bapak dosen dan juga teman-teman ingin mendaki ke Gunung Kendang harus didampingi oleh pendaki yang udah profesional gitu. Terus selanjutnya terkenal dengan pesona alam yang indah, di mana selama di dalam perjalanan menuju ke Gunung Kendang kita akan disuguhi oleh pemandangan perkebunan teh yang luas, dan tepatnya di puncak Gunung Kendang sendiri terdapat vegetasi hijau, contohnya seperti tanaman paku, jamur, dan juga terdapat kantong semar. Nah, untuk Gunung Kendang sendiri kondisi alamnya itu masih alami atau murni karena belum ada campur tangan dari manusia. Poin selanjutnya terdapat kawah manuk yang berada di kurang lebih di ketinggian 2.500 meter di bawah permukaan laut. Kawah manuk ini sendiri termasuk kategori sapana sebab merupakan kawah yang sudah tidak aktif. Kawah manuk sendiri memiliki lahan yang sangat luas yang bisa dijadikan tempat mendirikan tenda jika pendaki ingin bermalam di Gunung Kendang. Nah, untuk poin selanjutnya yang sudah Teh Yupita sampaikan, Gunung Kendang merupakan puncak tertinggi di Bandung Raya dan ketinggiannya mencapai 2.617 meter di bawah permukaan laut. Di atas permukaan di atas permukaan laut. Maaf, Pak. Terus selanjutnya Gunung Kendang sendiri memiliki 3 curug yang dimana bisa dijadikan sebagai wisata air. Nah, jika ada pendaki yang ingin beristirahat ataupun berendam bermain air bisa di 3 curug tersebut. Dan juga informasi tambahan untuk biaya
ke Gunung Kendang sendiri itu tidak ada biaya, melainkan kita sebagai pendaki ya harus ngasih uang sukarela gitu, buat seikhlasnya gitu, uang seikhlasnya untuk bisa ke Gunung Kendang ini sendiri. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Sudah cukup Teh Dila dan juga Teresa? Oke. Teh Yupita, mohon maaf. Salah lagi ya. Mungkin ini adalah salah satu potensi dan juga salah satu PR untuk masyarakat dan juga pemerintah setempat agar lebih memperhatikan salah satu wisata yang ada di Desa Legawangi, kurang perhatian dari kurang pengelolaan dalam mengembangkan potensi yang ada di Desa Neglawangi ini. Selanjutnya mohon maaf kepada rekan-rekan semua yang ada di belakang, mohon perhatiannya karena selanjutnya pemaparan terakhir dari kelompok kami tentang potensi yang ada di Desa Neglawangi mengenai potensi wisata yaitu teh sedep. Kepada Kang Gibran, Kang Faisal dan juga Kang Rihan, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Nah, untuk lokasi kebun teh sedep sendiri berada di RW 1 Dusun Sedep, Desa Neglawangi. Perkebunan sedep merupakan salah satu dari 41 perkebunan di bawah perusahaan PT Nusantara 8 yang terletak di antara Kabupaten Bandung dan Garut. Kebun sedep berada pada ketinggian 1.600 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut yang sebagian besar jenis tanahnya adalah jenis andosol. Curah hujan tahunan di kebun teh sedep berkisar pada 2.350 sampai 2.500 mm dengan temperatur harian 17 sampai 26 derajat Celcius. Kebun sedep terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kebun sedep seluas 2.558 hektar, kebun talun santosa seluas 1.758 hektar, dan kebun purbasari seluas 2.111 hektar. Sisanya akan dijelaskan oleh kawan saya, kawan Gibran. Dipersilahkan. Siap. Di dalam kebun sedap itu sendiri terdapat beberapa pabrik. Salah satu pabriknya yaitu kebun teh sedap. Ya. Salah satu produknya atau yang dihasilkan dari pabrik tersendiri yaitu teh walingi. Teh walingi itu merupakan salah satu teh termerak di Jawa Barat yang awalnya dikelola oleh PT PN, PT Perkebunan Nusantara yang ke-8 yang memiliki produk teh premium dan memiliki penikmat tersendiri. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh sahabat saya, sahabat Bedu. Silakan. Cek 1 2 3. Terima kasih kepada sahabat Faisal dan sahabat Pace yang telah memaparkan tentang perkebunan teh sedap dan pabriknya. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan tentang potensi yang ada di kebun teh sedap ini. Nah, yang pertama potensi yang bisa dijadikan di kebun teh sedap ini yaitu bisa saja menjadi edukasi tentang pengelolaan tentang teh. Nah, lalu bisa juga dijadikan edukasi tentang teh yang ada di kebun pabrik ini. Lalu di PT Sedep ini mempunyai beberapa hektar dan yang sangat luas tentunya tentang teh. Nah, bisa saja berpotensi menjadi tempat wisata bersuah foto di kebun teh sedep ini. Bisa seperti itu, Pak, Bu. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada akang-akang yang sudah memaparkan terakhir dari potensi wisata Desa Neglawangi. Namun yang harus kita ketahui, Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan, di sini kita bukan hanya membahas tentang potensi wisata yang ada di Desa Neglawangi yaitu kebun teh sedep.
Namun bahwasannya ada 17 sektor ekonomi kreatif yang bisa kita kembangkan. Di mana salah satunya adalah mungkin ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan di Kebun Teh Sedap ini adalah salah satu kuliner atau swafoto, fotografer dan videografer. Kita bisa membranding salah satu wisata yaitu Kebun Teh Sedap dengan cara kuliner dengan adanya teh walingi itu. Dan juga kita bisa memberikan branding fotografer, bisa menyebarluaskan kepada website dan juga Instagram, media sosial lainnya kepada halayak. Dan terakhir, yaitu kesimpulan dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Teh Fakria. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan waktu untuk berbicara ya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan presentasi dari rekan-rekan Neglawangi. Seperti yang kita tahu bahwa Neglawangi ini merupakan salah satu desa terjauh di Kecamatan Kertasari. Nah, waktu tempuh dari Kecamatan Kertasari ini ke desa Neglawangi yaitu kurang lebih satu jaman lah ya. Nah, Neglawangi itu mempunyai 4 dusun, 10 RW dan 48 RT. Dengan mata pencaharian warganya itu mayoritasnya pekerja PT atau pemetik teh dan petani. Akses menuju jalan Neglawangi ini kurang baik karena seperti dijelaskan tadi ya bahwa akses menuju Neglawangi itu kayak bebatuan dan segala macam. Nah, tapi target perbaikan jalan masuk ke Neglawangi itu akhir tahun ini. Lalu Neglawangi memiliki 3 tempat wisata dan 2 potensi. Yang 3 tempat wisata tersebut adalah Situ Ciembung, Tegal Panjang, dan Teras Langit. Nah, Situ Ciembung yang merupakan bendungan atau situ buatan yang berawal dari tanah milik warga yang dijadikan tempat wisata para warga sekitar. Namun untuk sekarang sudah tidak beroperasi dikarenakan kurang baiknya pemeliharaan dan pengelolaan tersebut. Yang kedua yaitu Tegal Panjang. Tegal Panjang itu mempunyai savana yang luas dan bisa dijadikan tempat camping atau camping ground ya. Nah, dengan permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, hal-hal tersebut itu membuat belum adanya pemeliharaan dan pengelolaan dari desa sendiri. Dan yang ketiga itu untuk Teras Langit. Dengan pemandangan kebun teh, hutan, dan pemukiman warga, ide tersebut sudah ada dari tahun 2017, tetapi sampai saat ini masih dalam masa perencanaan dan perizinan. Lalu untuk 2 potensi wisata di sana ada Gunung Kendang dan Kebun Teh Sedap. Nah, Gunung Kendang bagian barat itu termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki trek hiking yang cukup ekstrim dan hanya bisa orang-orang yang terbiasa nih naik gunung yang bisa menaikinya gitu. Kalaupun misalkan seperti kita orang-orang awam yang tidak suka naik gunung bisa, tapi harus didampingi oleh pendaki yang profesional gitu. Nah, untuk memasuki kawasan tersebut harus memiliki izin dari pihak desa. Selanjutnya yaitu Kebun Teh Sedap. Kebun Teh Sedap yang menghasilkan teh ternama, teh merek Walini, dan itu berpotensi untuk bisa dijadikan studi tour gitu ya. Nah, untuk melihat proses pengolahan teh, untuk melihat lebih jauh bagaimana teh itu diproses gitu. Nah, tetapi untuk masuk ke dalam itu harus ada surat perizinan. Dan jika dijadikan tempat wisata, kita harus berhubungan dengan pihak ketiga atau PTPN 8. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Teh Faria yang sudah menyimpulkan hasil pemaparan kami, kelompok kami Desa Neglawangi pada hari ini. Dan yang harus kita garis bawahi adalah prasarana wisata merupakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya. Daerah tujuan wisata. Nah, menurut Warpani pada tahun 2007, prasarana wisata meliputi ada 3 poin. Yang pertama ada aksesibilitas, yang kedua ada utilitas, dan juga jaringan pelayanan. Di mana Desa Neglawangi ini kurang memadai dari 3 poin tersebut. Contohnya, aksesibilitas merupakan daya hubung antara zona yang mewujudkan berupa jalan raya dan jaringan angkutan. Aksesibilitas merupakan faktor penting dalam proses berwisata. Tingkat kemudahan akses suatu kawasan wisata dilihat dari kondisi jalan.
di mana yang sudah kita ketahui bahwasannya jalan menuju Desa Neglawangi belum begitu baik untuk kita lewati. Yang kedua ada utilitas di mana dalam prasarana wisata seperti ketersediaan sumber energi listrik, air bersih, persediaan air minum dan juga toilet dan musola. Di sini ada beberapa potensi wisata yang belum memadai adanya toilet, musola dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adanya jaringan pelayanan di mana sebagai mahasiswa dan pemerintah setempat harus memperhatikan pelayanan ketiga prasarana yang harus kita perhatikan dalam mengembangkan desa wisata, yaitu terkhusus di Desa Neglawangi. Berakhir sudah pemaparan dan juga presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semua. Dicukupkan oleh kelompok kami dan juga saya Dina Raudatul Jannah pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok Desa Neglawangi yang telah memaparkan berkaitan dengan data-data yang diperoleh setelah melakukan observasi lapangan. Tiba waktunya kami para dosen mengelaborasi, menganalisis dan menginterpretasi bersama-sama dengan Anda semua. Sebagian tadi sudah dianalisis tadi berkaitan dengan akses jalan dan sebagainya. Tinggal bagaimana nanti kita menginterpretasi, kemudian termasuk juga programnya harus apa. Apakah ke 3 wisata dan 2 potensi itu harus dikerjakan pada saat bersamaan, atau ternyata kesimpulannya bisa beberapa tempat saja yang akan menjadi bidang garapan program wisata terpadu untuk di Desa Neglawangi, karena ada beberapa terkait dengan akses jalan dan sebagainya. Oleh karena itu kami buka forum kepada para Bapak Ibu dosen untuk memberikan pandangan-pandangan termasuk saran-saran dan interpretasi terhadap data yang sudah disampaikan oleh kelompok Neglawangi. Mau Ibu dulu? Oh, Bu Samia paling duluan. Sebagai pembuka ya, teman-teman dari kelompok Neglawangi. Tadi saya sudah melihat semua potensi wisatanya, cuma sayang mungkin foto-fotonya kurang tergambarkan. Ya kayak misalkan tadi situ Ciembung, katanya di situ ada pemandangan gunung, saya nggak melihat pemandangan gunung. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada fotonya bisa pilih aja gitu, biar dosen-dosen semua lihat gitu, seindah apa sih gitu wisata-wisata itu, termasuk juga ya semuanya lah ya. Nah kemudian saya mau tanya satu hal terkait potensi wisata ini. Menurut teman-teman, potensi wisata paling potensial, kalau saya sih pengennya satu aja gitu. Maksudnya satu, coba kalau teman-teman sudah observasi kira-kira yang paling potensial tuh yang mana sih wisatanya gitu. Mungkin itu sebagai pembuka, biar nanti dosen-dosen lain menambahkan. Langsung dijawab dulu saja. Karena ini kan pertanyaan cuma satu. Oke, cek. Izin menjawab. Menurut kelompok kami yang paling potensial itu yang setelah kita observasi mungkin teras langit. Mohon maaf, situ Ciembung karena sudah beroperasi sebelumnya dan pernah ada di masa jaya ya, pernah viral juga. Mungkin di tahun-tahun sekarang memang sudah tidak beroperasi, tapi menurut kami itu sangat potensial karena keindahannya yang layak untuk dikunjungi. Gitu. Masih, ya teras langit belum ada izin ya? Ya, informasi dari Bapak Denny Rukmiadi selaku Kepala Desa, teras langit itu sudah beroperasi, sudah mau dibangun gitu. Tapi ada kendala internal katanya, jadi perizinannya tuh dicabut lagi gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya yang diharapkan itu gimana data yang tadi dipaparkan itu ditafsirkan gitu, supaya data itu bunyi, dan membunyikannya pasti menggunakan teori.
Kayak tadi jalan rusak. Jalan rusak itu objek wisata sebetulnya. Australia ngejual itu, Australian Outback itu ngejual jalan rusak, di sana disediain objek wisata udah dalamnya. Orang ogah balik lagi, akhirnya nginep di sana, berdirilah camping ground. Kan gitu misalnya penafsirannya. Dan kemudian kita mengkomunikasikannya kumaha dalam bentuk program. Program itu ngerujuk pada capaian pembelajaran kita, mau ngapain, belajar di Vkom teh, belajar di Ilkom teh. Sebetulnya sederhana. Tapi karena tadi datanya juga data sekunder, kebanyakan bukan data primer, dan datanya data luar, data periferal aja, bukan data inti. Sehingga nggak bisa menafsirkan data itu. Jalan rusak hanya dilihat sebagai keluhan masyarakat jalan rusak, bukan peluang mengembangkan wisata jalan rusak. Di situ ketahuan kreativitas kreatif enggaknya kita itu di situ. Kita ubah itu menjadi program, dan program itu pasti harus dikomunikasikan. Dan komunikasi itu nanti juga di dalamnya akan ada aspek-aspek yang harus diperhatikan, pilihan medianya, strategi pemasarannya, captive marketnya siapa. Mau mungkin orang kota yang manja dikasih jalan rusak, itu mah harus para off-roader pasarnya, berarti komunitas itu komunikasi ke para komunitas off-roader itu kayak gimana. Gunung Kendang, nah habat eleh ke Gunung Rinjani, kan gampang bisa menafsirkan data itu, tapi karena datanya kurang jadi tafsirannya tepuguh. Sebelum memutuskan potensi ini yang mau dikembangkan, kita ngitung dulu kan, kita tafsirin dulu. Gunung Kendang itu kayak gimana sih sebetulnya? Lamun kitu-kitu keneh mah wisatana nyusahkeun, karena ada orang yang suka pikniknya ke tempat yang susah, bukan ke tempat yang nyaman. Kalau pengen nyaman, tinggal aja di rumah. Kurnaon hese camping, katiris-tiris, kudu masang tenda, terus kalaparan. Tapi ada orang yang menyukai itu. Artinya segmen pasarnya harus kita tentukan. Gitu. Setelah penafsiran itu disusun programnya. Programnya mungkin nggak selesai tahun ini, mungkin tahun depan baru selesainya, dilanjutkan angkatan berikut. Tapi penafsiran itu pasti menggunakan kemampuan berpikir dan memahami teori. Kalau teorinya ngambang, ya pasti usulannya juga akan ngambang. Misalnya saya nangkap soal perizinan berbelit-belit, kita nggak mungkin menyelesaikan perizinan. Perizinan itu masalah pemerintah, bukan masalah kita. Berarti harus di skip ngomongin perizinan. Masalah kita mah gimana mengkomunikasikan objek wisata itu sehingga menjadi daerah tujuan wisata, bukan sekedar objek. Kita bisa benchmark, niru daerah lain. Kunaon sih ka Gunung Rinjani orang mau jalan nanjak macam-macam, tapi orang bangga sampai puncak Rinjani. Aya teh nu bangga sampai puncak Kendang ayeuna. Kalau enggak ada, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dikomunikasikan? Gitulah gambil nama. Teriweuh-riweuh teuing, tapi syaratnya datanya lengkap. Yang tadi datanya data sekunder. Kebanyakan data sekunder biasanya data yang sangat umum. Misalnya saya nanya Ari MDPL, itu hubungannya dengan program apa? Desa ini terletak di ketinggian sakieu, terus hubungannya jeung program naon? Rek dagang jaket di ditu? Kan enggak, kita mau mempromosikan tujuan atau objek wisata itu menjadi daerah tujuan wisata. Kumaha carana gunain teori komunikasi untuk menjelaskannya. Dalam hal apa kita melakukan komunikasi bisnis, dalam hal apa kita melakukan komunikasi dengan segmen tertentu, dengan pesan seperti apa. Gitulah enteng nama. Dan semua itu tercermin dari CPL fakultas, ada aspek kognitifnya, pengetahuan teoritiknya, ada aspek afektifnya, sikap, keaswajaan dan seterusnya, dan aspek konatifnya. Ngan sakitu tekedah riweuh.
Jadi data yang tadi dikumpulkan tinggal dipilah mana yang data sampah, mana yang data yang kita perlukan. Dan biasanya yang kita perlukan adalah data primer. Anda belum menggali. Kalau 30% adalah warga desa itu adalah pegawai perkebunan, artinya itu enklave. Kalau masyarakat enklave berbeda dengan masyarakat biasa. Kalau masyarakat enklave biasanya lebih susah diubah ketimbang masyarakat biasa. Nah, di situ kita belajar budaya yang berbeda antara komunitas enklave dengan komunitas masyarakat biasa. Itulah tong panjang ting, bilih pinter pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok Negla, desa apa? Neglawangi. Terima kasih. Jadi memang sesuai dengan informasi yang saya terima bahwa di sini kami sebetulnya hanya ingin mendengar apa yang sudah kalian dapatkan selama observasi. Kemudian mudah-mudahan dari data-data yang ada ini dari masing-masing dosen sesuai dengan mata kuliahnya bisa memberikan semacam arahan sehingga kalau kata Pak Yosel tadi itu data itu bisa bunyi. Ya untuk semester 5 saya ingin memberikan masukan saja atau nanti barangkali bisa menerapkan mata kuliah yang diampu oleh masing-masing khususnya dari golongan saya. Apa yang sudah didapatkan, cari hal-hal yang memang ya bisa dijadikan untuk semester 5 produksi konten. Objek apa yang bisa dijadikan konten untuk media? Tentu saja nanti yang menunjukkan bahwa Anda cukup kreatif, cukup inovatif untuk bisa menjadikan apa yang ada di daerah itu, khususnya tempat wisata, ada apa di teras langit? Ada apa di situ itu? Ada apa di di tempat-tempat lain? Adakah keunikan-keunikan yang perlu diinformasikan? Adakah yang perlu diedukasikan kepada halayak? Adakah yang perlu koreksi? Apakah ada yang perlu untuk memediasi antara kepentingan masyarakat dengan tugas pemerintah misalnya terhadap hal yang dibutuhkan oleh mereka? Ya itu saja, ini untuk semua ya yang terkait dengan wisata. Saya berharap itu bisa menjadi sebuah konten dengan konteks yang jelas. Kalau bicara konten nanti konteks kan gitu, isinya tentang apa? Dan ini mau menjadi konten media apa? Tentu disesuaikan dengan karakteristik medianya. Bantu masyarakat sana kalau memang mereka belum mampu menjadikan apa yang mereka hadapi sehari-hari dikomunikasikan dengan berbagai pihak lewat media. Tentu mereka harus membuat konten yang terkait dengan media itu. Jadi untuk semester 5 mudah-mudahan apa yang sudah didapatkan dan cari hal-hal yang memang menarik. Ya. Bukan keluh kesah tapi menyampaikan apa gitu. Apa saja dari Desa Neglawangi ini sehingga kalau ada yang belum dimanfaatkan, belum menjadi destinasi wisata, mudah-mudahan dengan konten media, dengan konteks untuk menarik perhatian mereka yang gemar untuk datang ke tempat itu sesuai dengan hobinya, sampaikan itu. Itu yang pertama ya. Kemudian juga ada titipan, saya juga kan menyangkut tentang keaswajaan. Kalau melihat tempat wisata, saya sarankan tempat wisata jangan hanya dilihat oleh mata zohir kita, tetapi mampu melihat, menyampaikan ini menjadi sebuah objek kita ya. Dari data itu ajak supaya masyarakat di tempat itu ataupun masyarakat di luar bisa juga melihat objek wisata itu dengan mata hatinya. Di situ dengan akidahnya. Ada situ yang diciptakan begitu indah. Ya, ada teras langit yang bisa memandang ke langit dengan awannya. Bukan hanya mata, tetapi tentu adanya alam itu, adanya pencipta. Gitu. Yang sering saya sampaikan ke semester 1, jadikan diri kita sebagai
makhluk dari Sang Kholik, bahwa itu pencipta dan pemilik alam ini milik mereka. Milik Allah maksud saya, milik mereka. Terus juga ada, ya kan gitu ya, penciptanya dan juga pemilik. Kita sebagai makhluk juga bagaimana kita menjaga ciptaannya dan miliknya itu sehingga bermanfaat untuk kita. Ya seperti itu ya. Jadi hanya sekedar mudah-mudahan produk media nanti ataupun proposal ataupun apa programnya nanti yang mau diangkat, buat saya itu ada nilai-nilai spiritual yang bisa disampaikan lewat wisata itu. Baik aspek spiritual nanti yang mengangkat dari masyarakat setempat ataupun orang-orang luar yang ingin didatangkan ke sana, ada pengaruhnya gitu. Terserah nanti kita dari data-data yang ada, makanya nanti saya bertugas nanti membimbing dari setiap kelompok dari wisata yang ada di Neglawangi ini, apa yang memiliki nilai-nilai spiritual sehingga bukan hanya sekedar kagum pada alamnya, tetapi juga kagum pada penciptanya. Alam ini begitu indah, penciptanya zat yang lebih indah. Ini contoh satu saja ya, saya tidak perlu panjang lebar. Kemudian yang kedua, untuk semester 3, bicara karakter aswaja, itu karakter yang tidak pernah menyerah pada kekurangan yang ada. Kalau di situ nanti belum ada kebersamaan, ya saya ingin ada nilai-nilai ukhuwah di situ. Bagaimana kebersamaan antara pemerintah desanya, masyarakatnya, BPD-nya, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Kalau belum ada, ya komunikasikan itu. Sehingga di situ kalau ada kendala di dalam ukhuwah kebersamaan, di proyek ini ada upaya dari mahasiswa Uninus untuk menciptakan ukhuwah itu. Atau dengan karakter aswaja. Apa? Faida jam tawakal ala Allah, misalkan orang menjadi tawakal. Masyarakat di situ tidak hanya berpikir tentang kekurangan, keterbatasan yang ada, tetapi memotivasi masyarakat di sana lewat mahasiswa Uninus agar tetap berikhtiar maksimal dengan keterbatasan. Sehingga hasilnya bisa dirasakan. Sampai sejauh mana yang bisa kalian dapatkan, ya tergantung dari kondisi yang ada dan kemampuan kalian untuk bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sana. Itu saja sih kalau dari saya, tidak akan bertanya saya, karena memang katanya bukan untuk bertanya tetapi memberikan pandangan supaya apa yang hasil observasi kalian nanti dengan dari sekarang sampai dengan akhir semester ini menjadi sesuatu yang punya makna. Ya, lewat ilmu komunikasi, bukan hanya sekedar data sekunder tadinya, tetapi kembali mencari data-data primer, kemudian dari data-data itu ada yang bisa kita olah, kemudian ada sebuah proyek yang bisa kita ciptakan lewat kondisi faktual yang ada di desa itu. Gak usah berpikir berhasilkah menjadi destinasi wisata, gak usah berpikir dulu ke sana. Yang penting di tahun ini, di semester ini, ada upaya apa yang bisa kalian lakukan dari aspek sebagai manusia ataupun dari kita sebagai makhluk, dari orang yang beragama, dan saya berharap ini menjadi sebuah konten media yang inovatif dan juga kreatif buat kalian. Itu saja sih kalau dari saya. Selamat untuk terus menggali dan juga menjadikan ini sebuah proyek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicukupkan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada data-data yang kurang lengkap dari kelompok kami. Kami akan berusaha semaksimal mungkin kembali untuk mencari data-data yang lebih jelas dan konkret. Akhirul kalam, uzur mangkola walatang uzur mangkola, wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.